Salam, perkenalkan nama saya Ita Maria Bia, NIM 102-2021-0168, kelas E semester 2, ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian dewasa, yang kedua ciri khas perkembangan dewasa, awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang ketiga, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang keempat, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang kelima, implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir. Baik, di sini saya akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian dewasa. Masa ini sering disebut adult. Masa dewasa, masa di mana usia sudah berkisar ke angka di atas 21 tahun. Masa dewasa merupakan periode yang penuh tantangan, penghargaan, dan krisis. Selain itu, masa di mana mempersiapkan masa depan, penentu karir, dan masa usia memasuki dunia pekerjaan dan masa dunia perkarieran. Masa mempersiapkan punya keturunan dan masa usia matang, masa penentuan kehidupan dan prestasi kerja di masyarakat, masa merasa kuat dalam hal fisik, masa energik, masa kebal, masa jaya, dan masa merasakan hasil perjuangan. Bagian B, ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Ciri khas perkembangan dewasa awal atau dewasa dini. Usia produktif, masa siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup, misal dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. Usia banyak masalah, problem yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. Usia tegang dalam emosi, ketegangan emosi yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, misal persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan sosial, dan sebagainya. Ciri khas perkembangan dewasa madya. Masa yang ditakuti, adanya perubahan yang menuju kemunduran. Masa transisi. Masa dewasa merupakan transisi mengalami kemunduran. Masa penyesuaian, adanya penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. Masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Ciri khas perkembangan dewasa akhir. Adanya periode penurunan dan kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Mempunyai status kelompok minoritas.
adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Ada keinginan untuk menjadi mudah kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Perkembangan kognitif. Gisela Labovie dalam kurung 1982 sampai 1986. Integrasi pikiran terjadi pada masa dewasa awal. Pembatasan pragmatis yang memerlukan strategi penyesuaian diri yang sedikit mengandalkan analisis logis dalam memecahkan masalah. Komitmen, spesialisasi, dan penyaluran energi ke dalam usaha seseorang untuk memperoleh tempat dalam masyarakat dan sistem kerja yang kompleks, menggantikan ketertarikan remaja pada logika yang idealis. Perkembangan dewasa madya. Perkembangan kognitif. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, yaitu berada di tahap operasional formal. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Dewasa akhir. Masih banyak pernyataan mengenai fungsi intelektual atau perkembangan kognitif masa dewasa akhir yang bersifat pro dan kontra. Banyak psikolog meyakini bahwa beberapa aspek kecerdasan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir, sama seperti masa dewasa tengah. Sementara para ahli lainnya justru meyakini bahwa aspek kecerdasan tersebut bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Perkembangan emosi, sosial, dan moral. Dewasa dini atau dewasa awal. Perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Minat menjadi fokus pada masa usia dini. Kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kondisi, kesehatan, perubahan status sesok, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Krisis sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, mengelompokkan sosial serta nilai-nilai yang diberikan kepada popularitas individu. Perkembangan emosi, sosial, dan moral. Dewasa madya. Perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, pernikahan dan cinta. Individu berada masa kestabilan. Yang kedua, sindrom sarang kosong. Terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan dengan saudara dan teman meningkat. Yang keempat, pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiun. Yang kelima, hubungan antara generasi. Keterdekatan hubungan tampak pada keterdekatan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tua. Bagian E, implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir. Keinginan akan keseimbangan antara dunia pekerjaan dan aspek lain juga menyebabkan individu tidak hanya melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan finansial saja.
Mereka melihat pekerjaan tidak hanya memiliki nilai-nilai tertentu. Misalnya, masyarakat mengharapkan seseorang memiliki pekerjaan yang membanggakan dan gaji yang sesuai, tetapi mereka juga menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan serta pemenuhan kebutuhan dalam aspek karir. Aspek karir adalah aspek yang penting bagi tahapan dewasa muda. Di antara usia 20-40 tahun, orang akan berfokus pada pemantapan karir, seiring dengan rencana individu untuk memantapkan diri dalam aspek karir. Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kehidupannya dapat berbeda-beda dan tidak hanya satu. Ada kalanya pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan tidak memberikan kepuasan dan pada akhirnya individu tersebut mencari pekerjaan lain. Karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya. Super mendefinisikan karir sebagai rangkaian kejadian yang dapat mempresentasikan sebuah kehidupan. Adanya kombinasi antara urutan pekerjaan dan peranan lain dalam kehidupan. Dalam mengekspresikan komitmen seseorang untuk bekerja dalam pola menyeluruh mengenai perkembangan diri seseorang. Karir pun sebenarnya telah disinggung oleh beberapa pakar perkembangan sebagai salah satu tugas perkembangan dewasa muda yang harus diselesaikan. Perkembangan karir adalah belajar untuk beradaptasi dengan pekerjaan, bertanggung jawab akan tugas, mendapatkan sponsor dan mentor yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan karir, dan mengevaluasi kembali pilihan karir sehingga dirinya mampu mempertahankan pekerjaan melalui umpan balik yang diterima dan dihasilkan aktual dari pekerjaannya. Sekian dan terima kasih.